di pertemuan satu kemarin itu kita udah ngapain aja sih? Sedikit lagi ya. Sebelum masuk ke materi pertemuan kita materi pada pertemuan kedua kita hari ini. Nah, aku coba izin buat share screen ya. Ah, udah kelihatan belum ya share screen? Udah masuk belum ya? Sudah terlihat sih. Sudah terlihat. Oke, aman. Sorry. Oke, jadi kemarin kita itu udah belajar mengenai ini ya. Ada beberapa hal. Yang pertama itu mengenai konsep dasar apa itu VCS atau Version Control System. Lalu kita juga kemarin juga udah sempat belajar mengenai ini mengelola repository di dalam GitHub environment langsung. Di mana kita masih belum nyentuh repository ini di lokal kita. Kita semua ngelola ini di dalam repository di dalam GitHub-nya langsung. Oke, kita udah belajar dua itu, konsep dasar mengenai version control system. Terus yang kedua, kita udah belajar mengenai cara untuk mengelola repository di GitHub environment. Nah, tapi kita udah belajar satu hal lagi kemarin, di mana kita udah belajar mengenai penggunaan Git. Nah, kita kemarin udah ini kan, kita kemarin udah download, kita semua pada udah download Git kan, Git Bash nih. Kita udah pada download Git Bash, udah dulu. Di komputer kita udah terinstall nih Git Bash, terus kita bisa menjalanin komen ini. Komen Git Bash. Nah, udah kata clone itu apa, init itu apa, nge-edit itu apa, dan konsep atau basic dasar mengenai komen Git. Nah, sekarang yang mau kita pelajari adalah implementasi ini di lingkungan kerja atau waktu kita mencoba membuat sebuah project di dunia nyata kayak gitu. Kemarin sebelum pertemuan kedua berakhir, pertemuan pertama berakhir, kita kan sempat tuh di akhir untuk dikirimin sebuah file kan di WA group ya. Dikirimin sebuah file di WA group yang isinya itu ada bahan. Ini kalau kita lihat di repository apa? Di ini udah aku download, isinya itu ini. Masih ingat nggak teman-teman? Isinya itu ini. Nah, dan kemarin di pertemuan terakhir kita juga udah nganu ini file-file ini itu diupload ke sebuah repository kita di repository GitHub kita. Nah, yang mau kita lakuin di pertemuan kedua hari ini adalah mengelola repository dengan lebih advance itu. Kalau kemarin kan cuma begini doang kan. Kita nganu TXT doang, kita ngedit file TXT doang, kita nambah ini, nambah branch dari sini. Nggak kerasa lah gimana keadaan kita waktu ngerjain project sesungguhnya kayak gitu. Nah, di hari kedua kita bakalan ngelakuin hal itu. Oke, meskipun kalau kita kilas balik ke akhir pertemuan kemarin, kita udah sempat bikin repository, tapi beberapa dari kalian masih ada yang belum berhasil buat ngelakuin hal itu. Nah, biar kita semua bareng-bareng nih, biar kita semua mulainya sama-sama ya, kita bakal mulai dari awal deh. Mulai dari gimana caranya bahan RPL ini yang udah dikirim di WA group kemarin ya, itu ada di repository kita. Kalau kita cek nih bahan RPL, kita buka ya, klik kanan, Git Bash share. Kalau kita ketik komen namanya kode titik, dia akan ngebuka yang namanya text editor. Yang dalam konteks kita di sini, text editor yang kita pakai itu Visual Studio Code. Nah, tapi balik lagi. Kemarin beberapa dari kita kan gak semuanya nih yang pakai sistem operasi yang sama kan. Kalau di Windows 10 tuh gampang, tinggal klik kanan lalu Git Bash share. Tapi ada beberapa dari kita itu yang nggak bisa kayak gitu. Ketika diklik kanan nggak keluar nih beginian. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita buka aja. Kita buka aja bareng-bareng di sini. Git Bash. Lalu kita klik. Nah, ini aku zoom ya, aku zoom. Nah,
Kalau yang tadi nih kalau kita klik kanan, git bash share, itu kan ada di RPL, bahan RPL kan. Nah, sedangkan di sini itu masih di tilde ini, ada tanda tilde. Ini artinya defaultnya. Tilde ini di mana sih? Kita tinggal jalanin komen yang namanya PWD. PWD itu singkatan dari present working directory. Jadi dia bakalan nunjukin di mana working directory kita sekarang. Itu ada C, users kayak gitu. Nah, lalu kita gimana caranya dari sini itu pindah ke sini. Caranya tinggal kita jalanin komen yang namanya CD, change directory. Kita jalanin CD ini ya, titik-titik buat kembali. Kan kemarin udah diajarin tuh di pertemuan pertama. CD buat balik satu langkah ke directory sebelumnya. Nah, sekarang ada di mana tuh? Users, CD, ada di C, balik lagi satu lagi. Nah, ada di slash nih. Kan dari slash itu kan sama aja kayak ini kan. Bisa ke C, berarti sekarang kita bisa ke E. Kita pindah aja ke E. Udah ke E. Dari E kita mau pindah ke RPL. Ini nggak perlu diikutin ya, tinggal kalian nyesuaiin aja dengan yang ada di komputer kalian karena tiap PC kan beda-beda tuh. RPL lalu pindah ke CD bahan RPL. Udah ya. Kalau udah masuk di directory yang sama, saat kita ngeklik ini git bash share, berarti itu udah bener. Kalau udah kayak gitu, berarti kita tinggal kode dot titik. Nah, sekarang udah masuk kan? Sekarang udah masuk di ini kita. Di kode editor kita. Kode editor kita isinya index, HTML, ada images, dan style. Nah, buat sekarang ini strukturnya nggak perlu kalian ini ya, nggak perlu kalian pusingin dulu. Yang penting kalian ikuti aja sekarang. Kalian ikuti aja sekarang. Nah, terus yang kita inginin, yang ada di sini itu kita, ini kan masih belum dikenali ya. Ini masih belum dikenalin kan oleh Git-nya sebagai sebuah repository kan. Kenapa kok gitu? Karena kita coba ya, kita jalanin komen Git. Nah, dia nggak gagal nih. Dia bakalan gagal. Misal Git status ya. Fatal, not a Git repository. Atau biar lebih enak, karena kita pakai Visual Studio Code dan dia ini udah canggih kan ya anggapannya, kita bisa buka terminal bawaannya. Built-in terminal di sini. Kalau kita pakai Visual Studio Code ya, klik terminal, new terminal. Nah, lalu kita bisa di sini nih. Ada drop down ya. Ada drop down di sini. Kita buka git bash. Kalau kita cek di sini, git status sudah. Nah, bukan git repository kan. Kalau kita belajar kemarin di pertemuan pertama, agar sebuah directory ini dikenali oleh Git sebagai sebuah repository, kita harus jalanin komen yang namanya git init. Nah, tapi di skenario kita sekarang, kita nggak bakal pakai komen ini teman-teman. Kita bakalan pakai cara lain. Nah, sekarang kita pindah ya. Kita pindah ke laman repository kita, laman GitHub kita. Caranya di sini sekarang yang mau kita lakuin adalah kita bikin dulu repository baru. Kita udah masuk di sini ya, udah masuk di profile GitHub kita, di ini page GitHub kita, kita bikin profile baru di sini. Klik yang ini ada plus dan ada tanda drop down, lalu new repository. Nah kita bikin namanya yang sesuai ya, terserah kalian, tapi ya jangan ngawur-ngawur lah. Pelatihan dash, ini nggak perlu kalian bikin dash, PCS web page. Nah, dia bakalan nge-create sendiri. Ini bakalan di-generate sendiri, ada dashnya nih. Jadi your repository will be created as pelatihan.pcs web page. Nah, udah. Kita jangan lupa kasih deskripsi ya. Repository ini digunakan sebagai bahan belajar Git. Kayak gitu misal ya. Jangan lupa dijadikan public biar bisa dilihat oleh orang, kan ntar dikumpulin kan. Nah, lalu ada ini, jangan lupa dicentang ya readme-nya.
Setelah itu kita create repository. Nah, udah masuk nih repository-nya. Ini tampilan pertama kita kalau udah bikin repository di GitHub. Nah, terus apa yang mau kita lakukan di sini? Kita kan kemarin udah belajar yang namanya fork kan. Nge-fork sebuah repository. Nah, tapi yang mau kita lakuin kalau misalnya kita fork itu nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena fork itu dia bakalan nge-copy atau nge-duplicate repository orang ke repository kita. Ada hal yang mau kita lakuin kan? Ngeduplicate repository kita di repository di akun kita nih ke lokal kita. Nah, caranya ada bukan pakai fork, teman-teman. Bentar ya. Caranya adalah menggunakan clone. Nah, terus gimana sih cara kita eksekusi clone itu? Caranya adalah dengan, nah, di sini ada warna hijau-hijau ya. Ada hijau-hijau ini kalian pencet code. Nah, kemarin kan kita juga udah belajar kan, ada dua macam clone nih. Bisa HTTPS maupun SSH. Tapi di sini kita gunain yang HTTPS. Nah, caranya gimana? Tinggal kita ininya aja. Kita clone, kita pencet nih copy. Nah, udah ke copy. Lalu kita balik ke file explorer kita. Udah balik ya. Nah, kita arahin ke tempat yang sesuai yang kita inginin. Misalnya aku ingin nge-clone repository ini biar ada di lokal kita, tempatnya di sini, local disk E RPL. Caranya sama kayak kita ngebuka file bahan RPL ini tadi ke Visual Studio Code. Kita tinggal klik kanan, git bash share. Nah, kayak gitu. Tapi balik lagi, kan ada beberapa dari kita yang nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kita lanjutin aja terminal yang tadi. Ini masih di ERPL bahan RPL. Karena kita pengen ke ERPL, kita balik lagi. Kita mundur satu directory. Nah, udah sesuai kan? Setelah ini udah sesuai, kita jalanin komen yang namanya git clone. Git clone, lalu dipaste. Kalian nggak bisa ctrl-v di sini. Kalau kalian ctrl-v, bakalan nggak jalan. Kalau mau nge-copy kita klik kanan, lalu paste. Nah, setelah itu udah dipaste kan linknya. Pencet deh, enter. Bakalan muncul nih. Cloning into pelatihan VCS web page. Udah selesai. Nah, muncul nih dia. Muncul nih orang. Nah, terus setelah itu apa yang mau kita lakuin? Kita masuk ke dalam sini. Kita pencet CD, terus tulis aja pelatihan. Daripada nulis panjang-panjang, kita pencet tab. Nah, itu langsung kan. Setelah enter. Nah, kelihatan nggak bedanya ada apa? Kelihatan kan? Di sini ada tulisan min nih. Kalau ada beginian, berarti dia ini merupakan tanda awal kalau direktory kita ini sudah dikenali oleh Git sebagai sebuah repository. Kayak gitu. Kalau udah kayak gini, kita tinggal buka aja di text editor kita. Kode titik nih. Udah titik ya. Nah, ini udah kebuka nih. Titik. Text editor kita nih sekarang. Oke, kita klik di sini. Loh, sama kan? Sama kan? Nah, terus kita nggak pakai ini lagi ya, biar lebih keren kita pakai terminal bawaan dari Visual Studio Code. Kita new terminal. Kita pakai yang git bash aja, terminal git bash. Lalu nih pasti dari kalian masih ada yang nggak percaya kan? Emang bener ini? Emang bener. Misal ini tuh yang kita kerjain di lokal ini tuh bakalan ini sama dengan ini. Nah, kita buktiin ya, kita buktiin. Misal kita tambahin apa ya? Kita tambahin sebuah tanggal ya, tanggal. Oh, kita bikin ini. Tanggal 25 26 Juni 2022. Nah, pasti kalian bakal tanya-tanya kan, kenapa di sini kok MD Markdown? Kenapa kok bukan ini apa namanya? TXT atau gimana? Nah, ini ada alasannya. Ini gak bakal kita jelasin lebih lanjut, tapi di sini ini dikit aja ya. Markdown ini digunakan biar dia bisa dibaca oleh ini ya, dibaca oleh repository kita dan dijadikan sebagai ini
anggapannya deskripsi lah, deskripsi dari repository kita. Jadi dia file ini bakal dibaca, dan bedanya sama TXT biasa, dia itu ada beginian, ada format ini segala macam. Nah, ini kan kalau kalian notice, ini beda kan? Ini gede, ini kecil. Sedangkan kalau kita coba nih di file txt misal, kita bikin readme.txt. Kalau kita kopas isinya dari sini ya, itu bakalan sama aja, nggak ada perubahan nih. Tapi kalau di MD ini beda. Nah, itu sedikit tentang markdown ya, yang bakal sering kita ntar temuin. Kita delete aja. Udah kita berubah nih. Mungkin bisa ini dari Alex tadi itu kirim link buat dokumen ini ya, markdown ke chat sebagai bahan belajar juga biar enak. Nah, ini udah kita rubah ya. Udah kita rubah, tapi kita lihat di repository kita. Kita refresh. Nah, masih belum ada perubahan kan? Itu kenapa? Karena nggak sesimpel itu. Misal kita ingin melakukan perubahan di lokal ya, ketika kita save, di sini nggak langsung berubah. Ada langkah-langkah yang harus kita jalankan. Nah, kita kan kemarin udah belajar ya. Ini sekalian ngulang aja deh, biar enak. Biar tahu kira-kira apa yang harus kita lakuin, kita jalin dulu komen yang namanya git status buat ngecek status dari repository kita sekarang itu apa. Git status branch-nya sekarang ada di main. Nah, lalu nih, changes not staged for commit. Nah, ada masih warna merah kan? Ada warna merah nih. Artinya valid MD ini masih ada di working tree kita. Kan kita kemarin udah belajar ya di area 3 area di dalam GitHub kita, ada working tree, staging area, sama history area. Kalau dia masih warna merah gini, dia artinya masih ada di working tree, belum dimasukin ke staging area. Caranya kita masukin ke staging area agar bisa di commit ini. Kita harus jalanin command namanya git add. Kita git add readme.md. Nah, berhasil kan? Udah kita git add, kita coba cek lagi statusnya. Git status udah jadi warna hijau tuh. Yang tadinya merah udah jadi warna hijau tuh, kan? Kalau udah jadi hijau gini, kita baru bisa commit perubahan ini. Git commit yes, docs nambah tanggal. Nah, ini kenapa kok komennya ini ada docs titik. Nah, kita kemarin juga udah belajar kan di pertemuan pertama yang namanya commit, conventional commit. Nah, di sana itu ada bisa dibaca-baca lagi ya, udah dikirim linknya juga di WA, di grup WA untuk peraturan atau bukan peraturan sih, lebih ke gimana caranya menambahkan commit yang konvensional gitu. Lihat aja. Udah kita commit nih. Udah kita commit kan perubahannya, kita git status. Ah, udah selesai. Udah nggak ada perubahan, working tree-nya udah clean. Kita lihat, kita refresh. Nah, masih belum ada kan? Nah, karena kita lupa satu langkah terakhir, yaitu git push. Git push, remote permission to lab RPL, denied to DQogress. Nah, ini kita ngalamin error nih. Kalau kita ngalamin error kayak gini, itu nggak usah panik. Kita bakalan sering yang namanya ngedevelop sesuatu ya, di sebuah, kalau dalam ngerjain project, kita bakalan sering ngalamin error gini. Kalau ngalamin error begini, nggak usah panik. Kita tinggal baca aja, errornya itu apa. Denied to DQogress loh. Kalau DQogress, ini kan lab RPL, kan kita yang bikin ininya. Kita cek dulu di git bash kita ya. Kita clear dulu biar bersih nih. Nah, kita jalanin komen yang namanya git config -l. Nah, kita lihat di sini. Ada user email dan username. Itu di QoGress semua. Sedangkan ini tuh repository milik lab RPL gitu kan. Jadi yang kita ini melakukan perubahan di sini itu menggunakan akun di QoGress, bukan lab RPL. Kita bukan owner dari ini. Dari itu kita harus minta dulu permission atau inilah izin dari yang punya repository. Caranya gimana? Caranya ke setting, lalu ini kolaborator, ya masuk ke setting kolaborator, lalu add people, tambahin orang yang ingin kalian assign buat ngerjain ini. Sini ada kita cari di GeoGress, nah ketemu tuh di Serozi. Di GeoGress tuh repository ini. Setelah itu ini kan masih pending ya. Kalian buka email kalian, bakalan muncul tuh notifikasi. Ya, aku nggak bisa ngasih lihat deh.
Oh, ini aku bisa ngasih lihat. Invite you. Nah, ini bakal kelihatannya tampilannya bakal seperti ini nih. Lab RPL has invite you. Nah, view invitation. Accept invitation. Nah, udah masuk. Berarti artinya kita udah dapat akses buat bikin buat akses perubahan di GitHub ini. Di repository ini. Kita balik lagi aja ya. Kita balik lagi, kita refresh. Nah, udah bisa tuh jadinya kolaborator. Kita balik lagi ke code ya. Balik. Nah, kita cek apakah sekarang kita bisa nge-push. Git push. Oh, udah bisa nih. Udah bisa ya. Udah bisa, kita cek lagi ya repository kita. Udah masuk perubahannya. Repository ini digunakan sebagai bahan belajar Git 26 Juni 2022. Nah, sekarang udah percaya kan kalau misal yang kita kerjain di lokal ini itu tuh udah nyambung, udah remote di sini. Udah aman ya. Nah, tapi kan bukan ini yang kita pengenin. Yang kita inginkan kan ini, file yang ada di sini itu ada di repository kita. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara ya buat ngelakuin hal itu. Cara yang pertama ini cara paling simpel ya. Kita bisa tinggal langsung tambahin aja. Add file, upload file. Terus ada di sini, drag files atau choose file. Misalnya yang kita pengen di sini kan, bahan RPL nih. Kita pengen taruh ke ini kita ya, ke repository kita. Bisa tinggal kita ini lalu drop down gini. Drop down. Tinggal di drag ke sini. Ini upload. Nah, tapi kita nggak mau pakai cara ini karena nggak keren sama sekali teman-teman. Kurang lah kalau pakai cara gini lah. Programmingnya di mana gitu kan, cuma nge-drag down gitu. Kita mau pakai cara yang lebih canggih ya, bukan canggih sih. Ya kan ini kan filenya kecil ya. Mungkin kalau di file yang lebih kecil nggak kerasa gitu. Tapi kalau kita kerja di project yang lebih besar, misal itu bakalan kerasa. Jadi cara yang mau kita lakuin adalah nge-copy file yang ada di sini, nggak langsung ke repository kita, tapi ke ini kita, ke repository lokal yang ada di sini, pelatihan pjs.page2. Kita copy aja ke sini. Nah, kita hapus ya yang di sini ya, karena udah nggak kepake ya. Kita silang aja. Kita buka lagi nih. Nah, udah masuk kan yang tadinya cuma readme doang. Sekarang ada hijau-hijau nih. Nah, kenapa ini kok hijau-hijau ini putih sendiri? Nah, kalau diskriminasi banget gitu kan ya. Masa yang lain hijau, yang ini putih sendiri. Enggak, ini bukan diskriminasi teman-teman. Ini sebagai penanda ya kalau ada perubahan di repository kita yang belum dimasukin ke staging area. Misal kita di status ya. Nah, itu ada tambahan tuh. Untracked files. Nah, yang ini itu masih belum masuk ke staging area. Harus kita masukin staging area dulu baru bisa di commit. Ya udah kita coba masukin ya. Kita coba dulu. Masih ingat kan tadi langkah-langkahnya? Kita jalanin dulu langkah-langkah yang namanya jalanin git add dulu. Git add apa yang mau kita masukin dulu? Kita masukin index.html dulu ya. Index.html misal. Kita cek dulu git status. Ini itu pentingin darah. Status. Nah, yang index.html dia udah hijau warnanya. Sedangkan yang lain merah. Karena kita cuma nge-add ini doang. Index.html-nya doang. Udah ditaruh di staging area kan? Index.html-nya. Sekarang kita commit. Jangan lupa conventional commit add index.cml gitu misalnya. Misal gitu. Nah, udah berhasil kita commit. Nah, ada yang nyadar nggak perubahannya, Bah? Kita lihat ya. Di sini yang tadi warnanya hijau, jadi warna putih nih. Dia udah nggak didiskriminasi sendiri. Udah nggak diskriminasi lagi, udah masuk ke mayoritas. Sorry. Terus kita cek lagi git status. Nah, ini yang ada dua nih. Ada dua yang masih merah. Kasihan kan dia, masih beginian, kita masukin lagi. Git add. Nah, daripada repot-repot ngetik, kita kan udah belajar kemarin. Tinggal kita titik. Artinya, dia nge-add semuanya, lalu dimasukin ke staging area. Semua file yang ini, yang masih merah nih, dimasukin ke staging area. Git add, git status. Oh, udah hijau kan? Ini udah siap di commit buat masuk ke history area. Kita git commit, add additional file, misal gitu ya.
Udah selesai. Nah, udah putih semua, udah aman. Kita lihat git status. Udah clean. Working tree kita udah clean. Nothing to commit. Tapi kita lihat lagi sih. Belum ada karena belum kita push. Hapus dulu teman-teman. Sip ya. Sekarang. Nah, sip sekarang udah ada nih di sini. Indeks HTML-nya udah ada, ini udah ada. Nah, kemarin pertemuan 1 terakhir itu sampai sini langkah-langkahnya. Dan yang dikumpulin sebagai presensi adalah ini. Username kita sama linknya. Nah, kayak gitu. Sekarang kita lanjut. Lanjut ya. Karena kita bahan media belajar yang kita gunakan itu web page ya, sebuah web page. Nah, kita harus tahu gimana cara nge-launch-nya. Kan ada indeks HTML ya. Ini nggak perlu kita cari tahu ini gimana cara kerjanya. Yang penting kita ikutin aja dulu sekarang. Caranya itu ada dua. Gimana caranya kita mau ini ngelihat website kita ini. Kita tinggal cara yang pertama kita tinggal klik kanan, lalu copy paste di sini. Lalu kita buka lagi browser kita, A+ ya. Kita tambah tab baru lalu ini. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih website kita. Website tumbal kemarin ya, website bahan yang udah dikirim di grup WA itu kayak gini ya bentukannya. Nah, itu kayak gini teman-teman. Tapi ada yang kurang nih dari website ini. Banyak ya kekurangannya ya. Di sini kok namanya titik-titik gitu. Namanya titik-titik aneh banget kan. Yaudah kita mau coba ganti. Bisa kita ganti ya di sini ya nama kita. Zikri misalnya. Sherozi. Kayak gitu. Kita lihat di website kita. Masih belum ganti kan? Harus kita refresh. Nah udah ganti nih. Segi Sherozi. Kayak gitu. Tapi ada cara kedua. Ini kan cara ada ribet ya. Habis kita nge-save. Kita harus nge-refresh. Nah agak ribet kan. Ada cara yang kedua. Caranya ini lebih enak ya. Tapi ini sebagai opsional. Ini opsional. Nggak harus dilakuin. Kalau kita gunain Visual Studio Code, kita bisa canggihnya ini ya. Canggihnya text editor ini. Kita ada yang extension. Banyak banget. Ratusan ribuan extension yang ada di sini. Kita bisa install yang namanya extension live server. Nah, install ini kita klik ya. Kita install. Ini aku udah install ya. Install teman-teman. Ntar kalau udah selesai install tampilannya bakal seperti ini. Nah, kalau udah gitu kita balik lagi ke Explorer kita. Oops. Kita klik kanan. Lalu open with live server. Dia bakal keluar tuh ntar. Nah, ini. Server started at port 550. Kita buka di sini ya. Bedanya apa sih sama yang tadi yang cuma copy paste dong? Bedanya kita nih misalnya kita ganti ya. Kalau ini kita ganti titik-titik dulu ya kayak tadi. Kita save. Dia langsung berubah. Kita nggak perlu refresh ini lagi. Kita ganti lagi jadi Zikri Sherozi. Lah langsung berubah dia. Kita nggak perlu refresh lagi. Nah itu aja sih. Itu opsional ya tapi ya. Terserah mau dilakuin apa enggak. Terus apa yang mau kita lakuin? Misal kita udah ganti nama di sini ya. Tapi otomatis udah di websitenya udah ganti nama juga. Nah, tapi ini kan masih di lokal ini kan. Di ini kita belum. Di ini kita kan belum nih. Di repository kita nih. Masih titik-titik kan. Nah, kita harus ngulangin lagi langkah yang tadi di apa namanya? Kita lakuin. Caranya tinggal git add lalu git commit. Nah, tapi di sini ada langkah combo nih biar kalian nggak perlu ngulang-ngulangin. Biar kalian langsung aja satu baris gitu. Kita tinggal pakai aja. Ini git status ya. Kita git status dulu. Ini kan masih nih. Kalau cara yang tadi kan kita harus nge-git add dulu, masuk ke staging area, baru nge-git commit kan, baru git push. Nah, tapi ada langkah combo nih. No changes added to commit. Use git add or git commit -a. Nah, kita bisa pakai yang ini nih. Git commit -a -m. Ini artinya apa? Dia bakalan nge-commit. Nah, semua ini bakalan di-add dulu. Ini sama aja kayak kita jalanin commit git add spasi titik. Lalu semuanya itu di-add ke staging area, setelah itu kita commit langsung. Anggap aja ini ya, anggap aja kita ini nih
meskipun cuma di sini cuma ngedit nama doang, anggap aja kita di sini nambahin fitur ya, fitur yang nampilin nama. Anggapnya fitur menambah nama, anggap aja kayak gitu ya. Kita commit, nah langsung kan, login status. Nggak perlu jalanin 2 komen. Kayak gitu, your branch is ahead of origin main by 1 commit. Lalu tinggal kita push. Nah, kita push. Nah, sekarang website kita udah punya nama dan di repository kita namanya udah berubah jadi Zikri Syahrozi atau nama kalian sendiri. Nah, kalau kita lihat di commitnya nih, masuk semua itu. Docs, nambah tanggal, indeks HTML, nambah ini tadi, dan nambah nama. Udah aman ya sampai sini ya. Udah bisa ngikutin semua kan pasti karena ini masih simple. Kalau kita lihat lagi tapi, kita balik lagi ya ke website kita. Ini kan masih banyak yang kurang ya. Ini masih banyak yang kurang nih. Misal kita lihat selamat datang di halaman websiteku. Kita lihat udah ada nama ini, namaku Zikri Syahrozi. Terus kita lihat di sini. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan LabRPL-nya ada yang kurang. Saat ini kapan pelatihan apa? Kan kurang ya rasanya ya. Nah, di sini kita ingin nambahin fitur atau nambahin perubahan di website kita. Oke, gitu ya. Tapi kita nggak pengen kerja sendirian nih. Udah bosen dari kemarin kerja sendirian mulu. Kan malas ya. Aku pengen merubah website ini itu bareng teman-temanku. Aku mau ngajakin orang-orang buat kerjasama ngebangun website ini bareng gitu. Caranya gimana? Caranya ya kita ajak dulu teman kita nih. Misal sekarang nih aku ngajak 2 orang ya. Aku ngajak Alex sama Titus nih sekarang. Aku WA nih, Lex terus mau nggak ini bantu aku ngerubah websiteku nih? Oke siap aman. Nah caranya kita kalau mereka udah aman, kita balik lagi ke setting, kita tambah mereka sebagai kolaborator. Kolaborator, kita add people ya. Kita cari dulu Alex. Alex Gay Nor bukan. Dia namanya God Likes. Nah itu masih ingat. Udah. Udah Alex sudah ada. Kita tambah lagi Titus. Bukan Titus namanya. Benda Wicaksono. Nah, udah kita main. Kalau misal kalian punya teman ya, di Zoom ini kalian nggak sendiri, kalian punya teman yang sama-sama ikut pelatihan, bisa langsung cobain bareng-bareng ya, biar seru. Nah, udah kita invite Titus sama Alex, kita balik lagi ke kita. Nah, jadi aku pengen mereka bantu aku buat ngerjain website ini buat nambahin 2 perubahan, yaitu di nambahin tanggal sama pelatihan. Nah, biar lebih enak nih, kalian langsung aja masuk ke apa namanya? Kalian langsung aja lihat ke POV-nya ini ya, Alex ya. Oke, lanjut Lex. Aku coba stop share ya, biar Alex kelihatan. Suaramu gak masuk Lex. Tes. Aman masuk. Oh, udah masuk. Oke. Ini aku share screen ya. Nah, jadi teman-teman tadi itu kita udah saya sudah di-invite ya sama Zikri. Ini melalui repositori yang ada di akunnya LabRPL 45 tadi, teman-teman. Nah, jadi karena udah di-invite, ini saya bisa langsung ke repositorinya dan di sini udah muncul di sini. Ada tulisan LabRPL has invited you to collaborate on this repository. Artinya kita udah diundang ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya tadi ada yang nanya ya dari Mas Ferdi, itu katanya kalau misalnya kita nggak tahu gitu username-nya atau kita mau berkolaborasi juga, itu kita bisa gunakan fork gitu, kayak pertemuan kemarin. Jadi kita fork dulu repositorian, terus kita buat perubahan, kita push, lalu kita minta pull request, kita minta mereka untuk nge-pull dan nge-merge. Nah, itu bisa dilakukan dengan fork. Tapi ini kan in case, misal kita bekerja, kita udah tahu timnya ya, dan kita udah tahu username GitHub-nya, terus mau berkolaborasi dengan orang yang udah kita tahu. Jadi caranya itu dikirim invitation gitu, teman-teman.
Nah, ini sudah di accept. Nah, di sini udah ada tulisannya. You now have push access to the lab RPL 45 pelatihan VCS webpage repository. Artinya saya udah bisa nge-push ke dalam repository ini, nge-upload file dari komputer ke sini. Gitulah ceritanya. Nah, sebelumnya saya ini nggak punya ini semua. Nggak ada di dalam laptop saya. Jadi gimana cara saya download gitu ya, supaya ada. Itu caranya nge-clone, teman-teman. Bahasanya itu di Git itu clone. Caranya pencet yang hijau ini, yang code. Nah, ada dua pilihan sih. Kita bisa download zip, cuma ya itu kan ngedownload isinya ya, nggak sekalian di Git gitu, nggak dihubungin harusnya sama ininya. Tapi kita bisa copy ini. Jadi ada tulisan HTTPS di sini. Kita bisa tekan tombol copy, kemudian kita buka terminal kita. Bagi yang Windows itu bisa menggunakan Git Bash Share itu ya. Nah, di sini saya udah ada di folder pelatihan sekarang. Nah, saya langsung aja jalanin komen git clone, kemudian URL-nya tadi. Ingat teman-teman, URL-nya ini tadi didapat dari mana? Itu didapat dari sini. Code, kemudian di copy. Nih, di copy ya. Nah, kemudian ini udah selesai masukin komennya. Nah, di enter. Coba kita cek isinya. Nah, ini udah ada teman-teman. Pelatihan VCS webpage. Coba saya masuk ke dalamnya ya. Ingat, untuk masuk ke folder melalui terminal, itu menggunakan komen cd. CD, pelatihan, nih, pelatihan VCS webpage. Di enter. Nah, karena saya mau ngoding di folder tersebut, saya ketikkan komen code, kemudian titik. Ini bakal ngebuka Visual Studio Code-nya di dalam folder pelatihan VCS webpage tadi. Nah, malah kebuka dua. Oke, nah ini dia ya teman-teman. Nah ini seperti yang di komputernya Zikri tadi ya. Ada index.html-nya, di sini ada start ini. Di sini saya coba pakai live server. Nah ini bakal otomatis terbuka di browser saya ya. Nih, cara jalanin live server tadi tinggal di Control, Shift, kemudian P. Nah di sini bakal ada tulisan live server, Open with live server, itu bisa langsung dipencet ya. Tapi kalian nggak perlu in-depth tahu tentang ini, karena ini kita ngebahas Git saat ini, bukan tentang web dev. Nah, di sini udah ada tulisannya di sini. Namaku Zikri Serozi dan saat ini sedang melakukan LPRPL gitu. Nah, kita tadi disuruh misalnya nambahin fitur, teman-teman. Jadi ini teman-teman perlu tahu ya, kalau misalnya dalam dunia kerja, itu branching-nya banyak, teman-teman. Jadi dibagi-bagi gitu. Ini kalau kita lihat branch-nya, kan hanya satu, ada branch main, branch utama kita. Nah, kalau misalnya dalam dunia kerja, itu branch utamanya itu namanya production. Kenapa namanya production? Itu artinya kayak, berarti aplikasinya udah dalam produksi. Artinya langsung udah di hosting dan bisa diakses lewat browser ya, bagi pengguna gitu. Nah, tapi biasa juga ada branch namanya dev. Nih ya, saya buat git branch dev. Ini git branch, terus nama branch itu untuk ngebuat branch ya teman-teman. Nah, coba saya cek lagi. Branch dev ini apa? Branch dev ini artinya development. Nah, branch development ini juga bisa diakses dari browser, biasanya ya kalau dalam tempat bekerja. Tapi branch dev ini untuk debug saja, jadi yang bisa akses itu biasa admin atau testernya gitu. Jadi teman-teman, ya ini berguna lah ya, mungkin nanti ada yang mau internship atau apa kan bisa juga ya. Jadi kalian dilihat itu ada poin plus karena kalian tahu konvensional di pekerjaan gitu. Nah terus biasa kalau mau buat fitur itu kita ngebikin branch-nya masing-masing. Misalnya saya mau buat fitur apa ya, nambahin tanggal misalnya, mau nambahin tanggal aja di sini. Jadi dibuat Alex slash misal ini harusnya namanya Alex tanggal gini ya, bebas kayak gini. Tapi di sini biar gampang aja fitur satu gitu. Sebenarnya ntar di dunia kerja ya sesuai nama fiturnya gitu. Nih, fitur satu misalnya. Terus sudah dibuat, misal nih mau ngebikin ada lagi satu lagi lah gitu. Ini bilang aja fitur 2 namanya. Ntar nambahin, ini kurang tulisan VCS nih kayaknya. Pelatihan apa ini gitu kan. Oke, udah dibuat.
Coba kita lihat branch. Nah, kemudian di sini ya, udah keluar ada branch-nya banyak, ada main dev, Alex fitur 2, Alex fitur 1 gini, teman-teman. Nah, jadi ini kita coba check out ya. Check out itu kan untuk pergi ke branch itu, supaya kita bisa ngedit. Ini mau ke fitur 1 lah dulu ya. Fitur 1, oke. Nah, kita sekarang dari fitur 1. Ini saya nambahin tanggal aja ya, mungkin. Ini kan tanggal 26 Juni 2022. Nah, oke. Habis ditambahin gini, jangan lupa teman-teman, habis nambahin suatu itu selalu di git add, kemudian di git commit. Misalnya, misal. Oke. Nah, teman-teman juga jangan lupa yang namanya push ya. Kalau misalnya kita mau ngupload ke GitHub-nya itu, kita harus push. Nah, tapi di sini ada error ya, teman-teman. Katanya Alex fitur 1 ini gak ada branch upstream. Artinya gak ada branch di GitHub-nya langsung. Coba kita cek ya. Walaupun kita udah ngebikin branch-nya tadi di sini, di lokal, tapi di sini nggak ada. Ini cara ngelihat branch di GitHub ini ya, teman-teman, yang ada gambar ini. Nah, di sini cuma ada main. Kenapa? Karena perubahan yang kita buat branch ini itu cuma ada di komputer kita masing-masing. Kita harus jalanin komen ini dulu, biar bisa diupload gitu. Nah, ini git push, set upstream, origin, nama branch-nya gitu. Jadi, saya masukin. Nah, ini. Oke, sekarang kalau kita cek di GitHub-nya. Nah, ini. Di sini ada ya, katanya ada push, ada compare dan pull request. Ini buat apa? Ini teman-teman, ini kita bisa, ini karena nggak ada apanya, karena kita udah ngedit di branch lain, tapi kan belum ada di main. Jadi itu kita bisa nge-pull request terus nge-merge dari GitHub, biar nanti perubahan yang ada di branch lain itu bisa disatukan ke main gitu. Nah, ini kan udah ada ya branch Alex fitur 1. Coba kita edit yang fitur 2 sekarang. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini kan nggak ada tanggal ya, beda teman-teman. Tapi di sini misal nambahin ini ya, pelatihan PCS gitu doang. Jangan lupa git add, kemudian git commit. Nah, commit ya. Terus di push. Nah, ini belum diupload ya, jadi harus jalanin ini teman-teman. Tinggal di copy saja biar gampang. Nah, terus ini kita ke dev ya. Kayak biasa alurnya itu ke dev dulu, terus di merge dulu. Dev ini sama yang fiturnya. Kita harus ke dev dulu, baru merge sama yang fitur tadi. Ini fitur 1 kita merge. Oke, udah merge. Sekarang di sini udah ada ini tanggalnya. Mantap ya teman-teman. Terus kita merge lagi dengan yang kedua. Nah, di sini ada konflik katanya. Di sini ingat ya teman-teman, kemarin kalau ada konflik, ini di VS Code bisa pilih ini, ada 4 pilihan, accept current change. Ini untuk nerima yang sekarang ini, jadi yang hijau ini kan kita lagi ada di dev. Berarti perubahannya cuma yang di devin doang, terus accept incoming change. Ini untuk yang ini, perubahan yang datang doang, kemudian accept both change itu nerima dua-dua, compare change ini untuk membandingkan. Jadi gini, kalau compare change itu kita ditunjukkan line samping-sampingan itu baris per baris, apa aja perubahannya, perbedaannya. Nah, di sini karena saya mau yang ini, tapi mau yang tanggal, jadi di accept dulu dua-dua teman-teman, baru saya edit gitu, diedit gini, terus ya dihapus yang ininya. Nah, oke, jadi teman-teman, habis itu jangan lupa di git add, kemudian di git commit. Oke, jangan lupa di push juga ya teman-teman. Nah, di setup stream juga. Nah, oke teman-teman, coba kita cek di webnya ya, di sini. Kita refresh dulu. Nah, di sini udah 3 ya. Karena dev juga udah ada, fitur juga ada. Nah, ini coba kita lihat devnya. Devnya udah ada teman-teman di sini. Tadi kan nggak ada. Coba kita view code, kemudian ke index HTML-nya. Nah, di sini udah ada tanggal, kemudian di sini ada tulisan VCS ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini juga ada di webnya. Ada tulisan VCS sama tulisan tanggalnya. Jadi udah aman ya, karena di dev itu udah aman. Kita sekarang coba
nyatuin di itu ya teman-teman, di branch main. Kita check out dulu ke main. Nah, di sini tulisannya ada perubahan yang terjadi pada branch itu main. Jadi kita harus nge-pull dulu. Nge-pull itu artinya apa? Itu artinya kita karena ada perubahan beda main yang di lokal kita dengan yang di GitHub, karena ada yang nambahin sesuatu. Nah, itu kita harus nge-pull, nge-download dulu perubahannya. Emang kenapa kalau nggak di-download? Nah, nanti bisa aja konflik atau apa. Jadi kita harus dapetin dulu versi terbaru, baru kita bisa ngedit gitu teman-teman. Jadi disarankan kalian yang kalau berkolaborasi itu dibiasakan pull dan juga banyak komunikasi dengan teman ya, agar tidak banyak konflik gitu di GitHub-nya ini. Terus di git pull dulu, terus kita merge deh sama dev. Nah, ini teman-teman, kita bisa lihat bedanya ini AJK, terus ini RPL gitu ya. Ini ada 26 Juni. Kita kan mau nerima yang biru ini ya, yang incoming change, seperti accept incoming change. Nih, oke teman-teman. Kalau udah selesai, jangan lupa kita git add, git commit. Oke, kemudian kita push. Nah, oke teman-teman. Ini harusnya di sini. Kita cek. Nah, di sini untuk itunya udah hilang ya. Yang tadi ada compare and pull request itu udah hilang. Dan di sini kalau kita cek ke branch main-nya, nah di sini 21 second ago, 21 detik lalu, artinya di sini kita udah nge-merge, udah masuk, kita udah upload, pokoknya perubahannya itu udah di-upload ke sini. Nah gitu, jadi teman-teman untuk yang kolaborasi dengan GitHub, ini akan saya serahkan kembali ke teman-teman saya, semoga teman-teman ngerti. Jangan lupa teman-teman, kalau ada yang dibingungkan boleh tanya lewat chat Zoom, bisa raise hand, atau mungkin ditanya lewat grup WA. Oke, terima kasih teman-teman. Ini saya stop share. Oke, mungkin itu tadi ya untuk yang dijelasin sama Alex dan Zikri. Kemudian untuk selanjutnya, aku Titus mau izin nih untuk menjelasin materi selanjutnya. Mungkin aku bisa share screen sebentar. Nah, apakah sudah terlihat ya? Aman, terus. Oke. Nah, jadi untuk materi selanjutnya ini ada aktivitas pasca proyek. Jadi di sini tuh kita bakal ngejelasin apa sih yang harus kita lakukan setelah kita ngebikin proyek kita di repository GitHub. Jadi yang pertama di sini ada web hosting. Nah, apa itu web hosting? Web hosting ini adalah layanan untuk menyimpan semua file dan data website agar bisa online di internet dan diakses oleh siapapun. Nah, jadi maksudnya di sini tuh kita akan mau hosting web kita supaya orang lain tuh bisa mengakses website kita melalui URL. Bahkan untuk orang yang nggak punya file website kita sekalipun. Jadi orang itu tetap bisa mengakses meskipun dia nggak punya file dari website kita. Web hosting ini diibaratkan rumah bagi website sehingga orang-orang bisa mengunjunginya dari mana saja dan kapan saja. Untuk layanan web hosting sendiri sebenarnya ada banyak jenisnya ya. Cuman di sini kita ambil 2 contoh aja yang mungkin yang paling gampang dan gratis juga. Jadi di sini ada GitHub Pages yang pertama nih. Nah, apa sih GitHub Pages tuh? GitHub Pages ini adalah halaman web publik yang dihosting dan diterbitkan langsung melalui GitHub. Jadi GitHub Pages ini benar-benar langsung dari GitHub tanpa kita pakai aplikasi lain atau jasa-jasa lain kayak gitu. Dengan GitHub Pages ini, halaman web statis kita yang ada di repository itu dapat dihost dengan gratis dan mudah. Jadi mungkin kita bisa langsung lihat dulu ya langkah-langkah untuk membuat GitHub Pages-nya ini. Jadi kalau misal kita belum punya nih repository, kita bisa bikin repositorinya dulu. Jadi kita bakal ngebikin repository. Terus setelah kita ngebikin repository, kita bakal pergi ke halaman settings di bagian atas repository kita, dan kita pergi ke section pages di sebelah kiri. Kemudian
Kalau kita mau pilih tema, kita bisa nih klik choose a theme, kemudian pilih temanya, dan nantinya GitHub Pages kita bakal terdeploy dengan sendirinya gitu. Untuk GitHub Pages sendiri juga diperlukan waktu hingga 20 menit. Itu kalau nggak salah waktu maksimalnya ya. Dapat diperlukan waktu hingga 20 menit agar perubahan yang ada di repository ini dapat dimuat di dalam GitHub Pages. Mungkin kita bisa langsung prakteknya aja. Jadi karena di akun lab RPL ini tadi kita udah ngebikin ya repository untuk pelatihan WCS web page, maka kita bakal pakai ini aja untuk repository ini. Jadi setelah kita ngebuka repository ini, di bagian atas ini kan ada banyak menu nih. Nah, kita pergi ke menu settings. Settings. Nah, setelah kita masuk ke menu settings ini, di sebelah kiri ini kan ada banyak menu lagi nih. Ada general, collaborators, moderation options, dan lain-lain. Kita lihat di bagian code and automation. Bagian code and automation, kita pergi ke pages. Jadi kita klik yang pages di sebelah kiri ini. Nah, di sini tertulis nih, GitHub Pages. Ini didesain untuk kita menghost personal organization atau project yang ada di repository GitHub. Nah, terus di sini kita bisa pilih nih. Ini kan ada source nih. Nah, source ini adalah di mana GitHub Pages ini bakal mengambil file yang akan ditampilkan di GitHub Pages-nya nanti. Jadi di sini karena dia belum ada, untuk saat ini masih tertulis none. Kita bisa klik none ini, terus pilih nih, kita mau ambil branch mana yang akan ditampilkan di GitHub Pages. Di sini aku akan ambil di branch main ya. Branch main, terus untuk root-nya dibiarin aja. Terus setelah kita pilih branch main dan root-nya, tampilannya akan berubah. Di sini akan menampilkan branch-nya kita ambil di mana dan root-nya di mana. Kemudian kalau udah, kita bisa nih langsung klik tombol save yang ada di sebelah kanannya root ini. Untuk pilih temanya, aku lompatin dulu karena nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dipakai di sini, jadi langsung klik save untuk pilih source-nya. Nah, di sini ada notifikasi nih, udah tertulis kalau site kita itu udah ready dan udah dipublish di URL ini. Mungkin bisa kita langsung klik ya URL-nya. Nah, kalau kita klik URL-nya, di sini tertulis nih 404. Jadi halaman ini tuh URL ini tadi, URL GitHub Pages kita, nggak ada di GitHub Pages ini. Nah, kenapa nggak ada? Karena kembali lagi ke yang tadi, di sini kan tertulis diperlukan waktu hingga 20 menit. Itu untuk paling lamanya. Jadi halaman GitHub Pages kita tuh masih perlu menunggu. Jadi kita bisa kembali ke code di pojok kiri atas. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau GitHub Pages kita itu sekarang seharusnya sudah terdeploy di GitHub Pages-nya. Taunya dari mana? Ini ada icon centang biru, centang hijau nih. Nah, kalau kita klik icon centang hijau ini, nah di sini tertulis kalau semua cek ini sudah berhasil dilewatin, di mana ceknya itu adalah untuk pages build dan deployment dari GitHub Pages-nya ini. Tiga-tiganya sudah berhasil. Nah, jadi terus di pojok kanan bawah ini, di atasnya language, itu ada tulisan environment, di mana environment-nya ini ada satu dan itu adalah GitHub Pages dengan statusnya masih aktif. Untuk melihatnya, kita bisa klik ke GitHub Pages-nya, klik ini. Nah, di sini ada satu deployment yang berhasil dideploy oleh GitHub Pages 1 menit yang lalu dengan statusnya masih aktif. Untuk kita ceknya, kita bisa klik di tombol ini di kanan, view deployment. Misal kita klik. Nah,
Sekarang halaman GitHub Pages kita udah nampilin nih apa yang ada di repositori kita. Persis kayak yang tadi diubah sama Zikri dan Alex. Terus, semisal gini, ini kan halaman GitHub Pages-nya kan sudah terdeploy. Nah, semisal aku mau ngelakuin perubahan nih, misal namanya mau aku ganti, bukan Zikri lagi. Itu gimana? Bisa langsung kembali ke repositori, ke code lagi. Nah, di sini mungkin aku gantinya lewat web ID aja ya. Jadi kita bisa ke indeks HTML-nya, ke file yang akan diganti. Kemudian kita klik tombol pensil atau editor web IDE di pojok kanan atasnya. Nah, di sini kita bisa ubah nih. Semisal namaku Zikri, mau aku ganti ke Alex. Terus untuk setelahnya, kalau sudah kita bisa langsung commit changes-nya. Mungkin langsung commit. Nah, di sini kan namanya sudah terganti ke Alex. Tapi di halaman GitHub Pages-nya ini, kalau kita refresh, nih, misal aku refresh, nah, dia tuh masih namaku Zikri Sairosi. Padahal di sini kita sudah ubah ke namaku Alex. Nah, kenapa itu belum keubah? Karena kalau kita cek di code lagi, nah ini, GitHub Pages-nya tuh masih perlu waktu untuk nge-deploy-nya. Di sini kita bisa tahunya dari ada lingkaran warna coklat yang kalau kita klik lingkarannya, nih tertulis masih ada cek yang belum selesai. Di mana cek itu adalah GitHub Pages-nya untuk nge-build dan deployment. Jadi kita butuh waktu beberapa menit menunggu supaya GitHub Pages-nya ini selesai melakukan semua ceknya. Itu. Mungkin kita bisa ini ya, refresh dulu. Nah, setelah kita refresh, tandanya kan berubah dari tadi lingkaran coklat ke centang hijau. Kalau centang hijaunya kita klik, tulisannya sama kayak yang di awal tadi. Semua cek sudah berhasil dilewatin. Dimana ceknya ini tadi adalah GitHub Pages untuk build dan deployment. Kemudian kita bisa kembali lagi nih, cek di GitHub Pages di environment, di pojok kanan bawah. Kita klik ke GitHub Pages-nya. Nah, di sini udah tertulis nih deployment-nya. Kita ada 2 di story. Jadi yang bawah itu kan deployment yang awal tadi, yang kita lakuin 5 menit yang lalu. Sekarang dia statusnya inactive. Jadi deployment dari kita yang lama tadi, yang 5 menit lalu itu dimatikan oleh GitHub Pages, diganti dengan deployment baru, yang dimana kita melakukan perubahan itu 1 menit yang lalu. Sekarang dia statusnya aktif. Jadi kalau kita klik button di kanan untuk view deployment, nih, dia bakal, kok belum ya? Nah, ini. Dia bakal nge-deploy sesuai apa yang udah kita lakukan pembaruan tadi, yang paling baru. Tadi kan namanya masih Zikri, sekarang namanya sudah Alex, gitu. Nah, jadi untuk GitHub Pages ini, intinya tuh kita bisa nge-deploy dengan mudah dan melakukan perubahan dengan mudah. Jadi GitHub Pages ini bakal otomatis nge-deploy berdasarkan apa yang ada di repositori kita ini. Kayak gitu. Mungkin untuk GitHub Pages, apakah ada yang ditanyakan ya? Atau terlalu cepat? Bagaimana teman-teman? Terus gini terus. Baik. Mungkin apakah ada? Terus coba ini kita kirim. Kalau nggak ada mungkin aku bisa ini ya, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu untuk web hosting yang kedua. Di sini kita ada Vercel. Nah, apa sih Vercel itu?
Vercel ini merupakan platform framework front-end dan situs statis, di mana Vercel ini kurang lebih sama seperti GitHub Pages. Jadi Vercel ini juga dapat digunakan untuk melakukan host repository secara gratis dan mudah. Untuk melakukan deploy dari repository ke Vercel, dari GitHub ke Vercel, ini kita bisa langsung kurang lebih singkat ya dari GitHub Pages. Jadi kita bisa siapkan repositorinya, terus kita langsung pilih repository mana yang akan di-deploy ke Vercel. Terus dari Vercel ini kita bisa langsung klik deploy di configure project-nya, dan seharusnya repositorinya akan langsung terdeploy dengan sendirinya. Gitu. Jadi mungkin karena Vercel ini platform untuk yang framework-nya front-end, untuk deployment framework front-end, jadi kita bakal ngetes repository baru dengan file baru yang udah aku siapin. Di sini aku udah nyiapin ada satu file React sederhana, mungkin bisa aku share juga ke grup WhatsApp kalau teman-teman mau ngikutin. Sebentar ya. Nah, ini sudah aku share. Jadi mungkin aku tunggu sekitar 1 menit sampai 2 menit ya, sambil teman-teman mungkin ada yang mau download atau mau ngikutin gitu. Selesai Nah, Vercel aja oke, ya. mungkin udah pada download ya atau gimana? Mungkin bisa kita langsung lanjut ke Vercel-nya aja. Jadi di sini aku bakal ngebikin repository baru. Semisal namanya ini Vercel deploy. Nah, oke, terus kita langsung bikin aja repository baru. Nah, di sini aku bakal nambahin nih upload file yang isinya itu adalah file dari front end yang udah aku bikin nih, yang udah aku share ke grup WhatsApp juga. Jadi mungkin kita bisa langsung drag and drop untuk uploadnya. Terus sambil menunggu dia upload file, kita bisa pergi ke halaman Vercel-nya dulu. Jadi kita bisa ketik vercel.com. Dan aku copy juga ke line, ke chat. Nah, di sini kalau kita belum punya akun Vercel, kita bisa nih sign up dulu di pojok kanan atas. Terus di sini untuk sign up-nya ada banyak opsi. Jadi kita bisa daftar dengan GitHub, dengan GitLab, dengan Bitbucket, atau dengan email. Cuman di sini karena aku mau ambil dari GitHub, jadi langsung aku pakai continue with GitHub aja. Nah, di sini karena kita butuh verifikasi nomor ya, jadi bakal pakai. Nah, aku bakal masukin nomorku dulu nih. Kosong 813 613 5894. Nah, ini semisal aku masukin nomor nih. Nah, dari nomor tadi, Vercel ini bakal ngirim kode verifikasi yang bakal kita pakai untuk registernya. Oh,
1379. Nah, jadi di sini setelah kita bikin akun Vercel-nya, tampilan dashboard-nya itu akan seperti ini. Nah, karena kita masih belum punya project sama sekali, kita bakal klik pojok kanan atas nih untuk new project-nya. Jadi kita bakal menambahkan new project karena kita masih belum punya project. Mungkin kita bisa langsung klik tombol di pojok kanan atas, klik new project. Kemudian kita bisa nih kembali lagi ke repository kita yang baru ini. Nah, karena dia sudah terupload, maka kita bisa melakukan commit. Nah, kemudian bakal langsung aku commit aja. Nah, ini. Jadi di sini tuh repositorinya sudah siap dengan isi filenya. Jadi kita bisa langsung kembali lagi ke dashboard di Vercel. Kemudian di sini di bagian import git repository, di sini kan ada tertulis nih, select a git namespace titik-titik yang ada gambar apa sih pencarian gini. Nah, kita bisa klik ini, klik inputnya ini. Kemudian di sini bakal ada dua opsi, add GitHub account atau switch Git provider. Nah, kita bisa pilih nih langsung yang add GitHub account. Jadi di bagian import Git repository tadi, kita bakal klik select Git namespace, kemudian kita pilih yang add GitHub account. Nah, di sini Vercel bakal nge-install versinya ke repository di GitHub kita. Kita bisa pilih apakah kita akan install di semua repositories atau install di beberapa repository saja. Cuman karena untuk memudahkan aja, jadi aku bakal langsung install di semua repositories. Kemudian kita bisa langsung klik install nih, yang tombol warna hijau. Nah, setelah terinstall, Vercel bakal langsung nemuin nih kalau ada akun GitHub dengan username labrpl45, kemudian kita klik. Nah, di sini ada banyak nih repo-reponya. Ada yang mana aja nih. Cuman karena repositori kita tadi adalah Vercel deploy, maka kita bakal pilih repositori yang Vercel deploy untuk kita import ke dalam Vercel ini. Jadi kita pilih yang Vercel deploy, kemudian kita klik import di sebelah kanannya ini, yang warna biru. Nah, setelah kita klik import, Vercel bakal nge-redirect kita ke halaman configure project. Di sini kita bisa ganti nih. Untuk project name-nya kita mau ganti apa. Terus framework-nya, di sini ada banyak ya. Framework-nya ada Angular, Astro, React, Next, dan sebagainya. Cuman kita bakal tetap pakai framework React, dan project name-nya mau aku biarin. Kemudian untuk root directory-nya juga bisa diedit, cuman bakal aku biarin karena emang udah benar. Kalau kita udah selesai nih ngelakuin configure project-nya, kita bisa langsung klik tombol warna biru, tombol deploy ini. Jadi misal aku klik tombol deploy-nya. Nah, dari sini kita bisa tahu nih kalau si Vercel ini sedang ngelakuin deployment dari repositori kita. Di mana repositorinya tadi adalah repositori Vercel deploy yang udah kita buat ini tadi. Untuk menunggunya sendiri, Vercel ini kurang lebih juga sama seperti GitHub Pages tadi. Jadi kita di sini bakal nunggu bentar. Nah, sambil nunggu bentar ini, kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau mungkin kecepatan atau minta diulangin bagian yang mana gitu? Apa mungkin udah pada aman juga ya? Udah pada sesuai? Nah, jadi setelah, mungkin lanjut aja, setelah kita selesai mendeploy tadi,
Vercel bakal langsung nge-redirect ke halaman congratulations ini. Karena tadi bakal ada animasi yang kayak surprise gitu, kertas jatuh-jatuh warna-warni. Nah, di halaman congratulations ini, kalau kita udah masuk ke sini, itu menandakan kalau project kita itu udah terdeploy di Vercel. Ini ada tulisannya nih, you just deployed a new project to Vercel. Nah, dari sini kita bisa pergi ke dashboard dashboard dari project kita ini. Dengan cara klik tombol ini, go to dashboard di sebelah kanan. Klik. Nah, ini adalah dashboard dari repository Vercel deploy kita yang ada di Vercel. Dari sini kita bisa lihat nih, kalau kita punya production deployment, yang URL-nya adalah ini, dan domain kita adalah ini. Deployment ini juga statusnya ready dan dibuat 2 menit yang lalu dengan branch main di GitHub itu. Setelah sampai di sini, kita bisa kembali ke repository GitHub kita. Kemudian di sini kan masih kosong ya di sebelah kanan ini. Nah, kita bisa nih klik refresh. Kemudian kita cek nih, di sini ada centang warna hijau. Kalau centang warna hijaunya kita klik, ini bakal terus nih, semua cek sudah selesai dilewatin, udah berhasil. Dimana ceknya itu adalah Vercel untuk deployment. Nah, di sebelah cek centang warna hijau ini ada kayak icon komentar satu, yang kalau kita klik dia bakal berisi apa-apa aja yang udah kita lakuin perubahannya tadi. Dan di bawahnya ini bakal ada komen dari si Vercelnya. Jadi si Vercelnya ini ngasih tahu kalau commit kita ini berhasil dideploy dengan URL sebagai berikut di bawah ini. Nah, kemudian kita bisa mungkin kembali aja ke code-nya. Nah, di sini kalau kita lihat di sebelah kanan di environments, ini ada satu environments yang tulisannya adalah production, bukan GitHub Pages seperti tadi. Di production ini juga statusnya dia aktif. Jadi begitu kita coba klik production, kita cek. Nah, di sini ada satu deployment yang dideploy oleh Vercel 3 menit yang lalu dan statusnya dia aktif. Jadi kita bakal coba klik tombol view deployment di kanan. Klik. Nah, jadi ini adalah halaman website dari repository Vercel deploy tadi yang berhasil dideploy ke Vercel dengan URL sebagai berikut. Nah, ini kan kita udah berhasil nge-deploy repository kita ke Vercel. Sekarang kalau kita ada masalah yang sama nih, gimana caranya kita mau melakukan perubahan dari file repository kita ke halaman Vercel yang udah terdeploy. Nah, untuk caranya kita bisa kembali lagi ke page GitHub, terus kita kembali ke code. Nah, di repository ini kita bisa langsung ngelakuin perubahan di file mana kita mau melakukan perubahannya itu. Misal aku bakal ngelakuin perubahan di src, terus komponen, terus card.js. Nah, di sini aku bakal pakai web IDE lagi. Itu ikonnya icon pensil di pojok kanan atas. Kemudian aku bakal ubah di sini. Jadi di sini untuk weather app-nya bakal aku ganti ke aplikasi cuaca. Nah, setelah kita lakukan perubahan, kita bakal lakuin commit lagi nih. Jadi di sini aku bakal ketik commit-nya. Terus aku bakal langsung commit changes-nya. Nah, kalau kita cek di file ini, dia tuh udah terganti, udah aplikasi cuaca, bukan weather app lagi. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke repository kita, ke code. Nah, di sini ada lagi nih lingkaran warna coklat ini.
yang kalau kita klik, dia bakal nunjukin kalau ada cek yang masih belum selesai. Di mana ceknya itu adalah cek dari Vercel dengan pending bahwa Vercel ini masih ngedeploy aplikasi kita. Gitu. Jadi kurang lebih juga Vercel tetap membutuhkan waktu untuk ngedeploy aplikasi kita. Mungkin sambil kita coba refresh lagi ya. Jadi kita refresh. Oh, ternyata masih belum selesai. Jadi kita bakal tunggu sebentar. Mungkin kita bakal refresh lagi. Masih belum. Oh, nah ini kita refresh ulang lagi. Nah, di sini ikonnya dari lingkaran coklat sudah berubah ke centang hijau. Centang hijau ini kalau kita klik, tertulis kalau semua cek sudah berhasil dan Vercel juga menyatakan kalau deployment-nya juga sudah berhasil. Untuk pesan seperti komentar ini, kalau kita klik juga dia bakal nunjukin apa-apa saja yang udah kita lakukan perubahan, yaitu mengganti teks weather app ke aplikasi cuaca. Dan di sini juga Vercel-nya kasih tahu nih, kalau perubahan kita tuh udah berhasil di-deploy di URL sebagai berikut. Nah, jadi kita bisa kembali lagi ke code-nya. Terus di sebelah kanan, kita kembali lagi ke environments, ke production. Jadi kita klik production-nya. Nah, di sini di deployments history ini, ada 2 deployments yang masih aktif. Berbeda dengan GitHub Pages tadi, di mana kalau di GitHub Pages, salah satunya itu aktif, itu adalah deployment yang terbaru, sedangkan deployment yang lama, dia bakal di-set inactive. Sementara kalau di Vercel, dua-duanya bakal tetap aktif. Gitu. Nah, terus bedanya apa sih? Nah, untuk production yang bawah ini, itu adalah production yang deploy oleh Vercel 7 menit yang lalu. Di mana untuk 7 menit yang lalu itu adalah saat kita pertama kali melakukan initial commit. Jadi kita pertama kali upload file kita ke repository GitHub, dan kita pertama kali melakukan deployment di Vercel. Sedangkan untuk production yang atas, ini adalah deployment dari Vercel 1 menit yang lalu, di mana ini adalah kita saat melakukan perubahan yang tadi ya, yang baru saja kita lakukan perubahan. Jadi Vercel itu sudah mendeploy perubahan kita menit yang lalu ini. Jadi kalau misal kita klik view deployment di production kita yang baru, nah di sini teksnya aplikasi cuaca, sudah bukan weather app lagi seperti yang lama. Terus bedanya apa sih sama yang lama? Kalau misal kita klik view deployment di production yang lama, nih dia tuh masih tertulis weather app. Sementara production yang baru, dia sudah tertulis aplikasi cuaca. Nah, keuntungan dari menggunakan Vercel ini, kita bisa nih ngebandingin, semisal kita ada perubahan ya, kayak gitu tadi, perubahan teks semisal, weather app dengan aplikasi cuaca. Nah, untuk melihat previewnya itu, kita nggak perlu ngecek satu-satu dan mengganti lagi satu-satu. Kita bisa langsung aja klik view deployment dua-duanya, kemudian kita bandingin nih. Kalau aku gantinya, aku biarin di awal dia tetap pakai weather app gini, sama setelah aku lakukan perubahan, dia pakai aplikasi cuaca gini. Nah, itulah keuntungannya menggunakan Vercel daripada GitHub Pages gitu. Mungkin untuk penjelasan materi tentang Vercel kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi di sini tuh kita udah berhasil nih ngelakuin deployment web hosting dari GitHub Pages dan Vercel application ini. Mungkin segitu aja ya untuk materinya. Jadi bakal aku kembaliin mungkin ke teman-teman, ke Alex atau Zikri, bagaimana? Oke, udah ini ya, udah aman berarti. Kita tadi udah dari itu sudah belajar mengenai deploy ya.
deployment website kita. Nah, mungkin ini deh, sebelum kurang lebih ya materi pelajaran kali ini tuh udah selesai. Kita rekap dulu ya dari awal. Kita udah belajar mengenai apa itu konsep dasar mengenai version control system, lalu ada GitHub environment ya, lalu kita belajar Git, lalu kita kolaborasi bareng tadi, dan yang terakhir repository yang udah kita buat itu udah kita deploy ya. Nah, sekarang mungkin bisa dikirim ini ya, teman-teman. Kita mungkin bisa ngirim ininya dulu, link presensi ya. Terus monggo. Nah, itu bisa kita searching dulu. Wait. Nah, ini buat hari kedua ya. Kalau hari pertama kemarin kita kan ada nama username GitHub dan repository GitHub yang kita gunakan. Nah, untuk hari kedua ini kita ada link GitHub Pages yang tadi udah di deploy. Nah, ini aktif kan nih. Teman-teman yang bakal dipakai di sini. Deployment nih. Nah, ini udah bisa kita ini ya. Link yang udah bisa kita lihat secara langsung, ini bisa dibagikan, misal kayak kita yang kirim di chat GitHub. Nah, ini bisa diisi teman-teman. Cek nama ya. Zikri misal. Name GitHub-nya lab rbl 45. Dan kedua ini diisi ya. Nah, ini ntar bakal kita review. Nih kedua hal yang kemarin udah kita lakuin. Yang pertama mengenai repositorinya ya. Mengenai repositorinya di sini. Lalu yang udah di deploy hasilnya gimana? Kalian bebas kreasi sekreatif kalian. Ntar bakal kita lihat bareng-bareng. Nah, udah disubmit. Nah, terus gini. Sejauh ini kan kita udah sampai ya, mulai dari belajar konsep sampai konsepnya udah selesai, lalu kita belajar mengenai caranya gimana cara mengelola repository menggunakan Git di GitHub environment, lalu sampai ngedeploy. Nah, sebelum ini selesai, kita gunain sisa waktu buat ini mungkin ya, teman-teman. Buat tanya jawab ya, sesi tanya jawab di mana ini kan ada banyak partisipan di sini, pasti ada banyak pertanyaan juga kan. Pasti ada banyak pertanyaan. Nah, dari sini mungkin kita bisa mulai sesi tanya jawab. Kita pakai ini aja ya, pakai Slido biar nggak kelihatan. Oke, bentar aku izin stop share dulu. Nah, itu bisa dibuka ya link Slido-nya. Oke, bentar. Mungkin bisa dibantu share screen. Terus.
Teman-teman bagi yang punya pertanyaan bisa di submit di slide-nya yang udah dikirimin di chat. Ini udah ada satu nih pertanyaannya. Ayo teman-teman yang lain juga ikut bertanya. Kalau ada yang dihubungin, kita bisa tanya sambil nunggu teman-teman ngisi ini, teman-teman yang lain ngisi link presensi yang kedua. Kita ini ya tanya-tanya. Ini ada satu pertanyaan nih, apa jadinya kalau kita hanya commit git di lokal dan tidak melakukan push? Enggak, jawab Lex. Nah, untuk pertanyaan yang ini, apa jadinya kalau kita hanya commit di git lokal dan tidak melakukan push? Nah, itu artinya kayak kita nggak upload gitu perubahannya ke dalam GitHub, nggak bisa dicek gitu perubahan terbarunya. Jadi perubahannya itu hanya ada di lokal atau di laptop kita masing-masing gitu teman-teman. Oke, sip. Ya benar. Jadi kan tadi penggunaan Git itu untuk ini ya, ngelola repository kita di lokal ya. Sedangkan untuk remote-nya, untuk Git remote-nya kita pakai GitHub environment kan. GitHub environment kan. Nah, itu kalau kita cuma commit-nya di lokal tadi, nggak di push. Ya cuma perubahannya cuma terjadi di repository lokal. Kalau kita buka folder ini ya, repository, folder di file explorer kita yang punya yang udah jadi repository. Bentar. Yang udah jadi repository. Yang udah jadi repository itu bakal ada ini kan. File namanya .git. Nah, perubahannya bakalan disimpan di sana secara lokal. Dan kalau nggak melakukan push ya di remote kita, di GitHub-nya kita nggak bakal terjadi perubahan. Kayak gitu. Oke, terus ada pertanyaan kedua nih. Error yang paling sering terjadi pada Git apa ya Kak, dan cara menyelesaikan errornya? Monggo Lex mungkin mau jawab duluan. Error error yang sering terjadi pada Git ya. Nggak error sih, biasa kebanyakan yang paling sering itu ya, itu kalian lupa untuk ke foldernya gitu. Jadi misal kalian mau nge-commit, mau nge-add, mau nge-push itu nggak bisa ya. Itu kan kemarin ada. Itu ternyata salah folder gitu. Bukan folder yang di git init, atau mungkin dia lagi berada di folder .git. Itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi harus di foldernya, bukan dalam .git-nya, tapi di dalam folder tempat kita bekerja. Nah, terus biasa ya bukan error sih, biasa itu konflik-konflik itu. Kita harus pandai-pandai dalam menyelesaikannya. Tapi ada banyak kok error-error lain itu, misal sepanjang jalan. Aku ya kurang tahu ya, tapi bisa nanti misal kalau ada error jangan takut untuk nge-search gitu. Karena sebagai programmer kan nggak mungkin kalian harus ngehafal semua solusinya gitu. Biasa programmer itu tahu untuk nyari keyword yang pas, jadi di search aja errornya ntar, terus kalau udah dapat solusi ya dicoba-coba aja gitu. Nah ini pertanyaan ketiga gimana nih? Ada yang mau jawab tuh? Atau aku lanjut? Yang pertanyaan kedua dulu aja. Oh udah Error yang pertanyaan. Oke, lanjut aja ya, pertanyaan ketiga ya. Ya, untuk push emang harus login Kak Mas. Nah, iya bener. Untuk kalau kita mau push, tadi kan udah sempet itu. Udah untuk yang awal-awal tadi, waktu kita implementasi ini, untuk kita push itu ada yang namanya credential. Jadi emang kalau kan gunanya Git ini untuk kita misal mau pakai Git remote ya, kita remote ke sebuah repository yang ada di cloud. Nah, dalam skenario kita di sini kan GitHub pakai GitHub environment kan. Itu kan harus kan kedetek tuh. Coba buka GitHub terus. Dan sebelahnya terus. Repositorinya tuh kiri. Oh. Nah, yang ini aja. Repository kita yang barusan. Masih ada nggak? Atau repo mana aja deh. Repo mana aja bebas. Nah, ini coba lihat commit-nya tuh. History commit. Nah, itu kan udah kelihatan tuh siapa yang ngelakuin commit. Ada Geogress, ada Godlikes, ada PHP 45. Jadi ya emang
harus login biar dia dari Git bisa ngedetek siapa yang melakukan commit gitu, yang melakukan push. Oke. Bisa lanjut mungkin, terus lanjutnya. Saya menjawab ya. Nah, kalau mau delete file dari repo di GitHub gimana ya Mas? Misal delete node modules file di GitHub. Oke, ini jawabannya bercabang nih. Mau langsung coba dipraktekin aja. Langsung dipraktekin aja. Monggo terus coba langsung praktekin aja. Delete file repo di GitHub. Yang ini di clone itu. Ini itu sini nggak coba dilihat dari ini aja, text editor aja terus. Ini clone, terus jalanin comment. Nah itu, coba delete indeksnya deh, delete image-nya atau bikin file baru, di push terus delete terus. Ini commit. Nah, udah di push kan, coba cek repo-nya terus. Udah ada tuh filenya, nah coba kan dihapus. Ctrl M. Ya, bisa pakai cara gini juga, dihapus biasa. Nah, terus coba git status dulu terus. Nah, itu deleted kan tadi ya, itu di delete. Ya udah, push aja. Atau kita bisa jalanin git command yang namanya git rm tuh, buat anunya bisa dilihat ya di dokumentasi. Rm tuh. Oke, udah hilang kan tuh. Nah, jadi kayak gitu. Buat git file. Tapi balik lagi coba ke pertanyaan. Nah, itu gimana? Mana tuh pertanyaan tadi tuh? Kalau ya itu, misal delete node modules. Nah, tapi kalau di kondisi ini node modules ini kan iya, ini ya package ya. Isinya tuh berbagai macam package kan. Dan waktu installnya itu kan digenerate langsung. Misal kita install package segala macam kan, itu kita nggak satu persatu, bukan kita kan yang bikin. Nah, ada ini di GitHub ya, ada di Git yang namanya tuh git ignore. Nah, jadi dengan adanya git ignore ini kita bisa waktu nge-push itu bisa nge-ignore file yang mau kita iniin, yang mau kita tambahin di push. Nah, coba implementasi langsung. Terus di Visual Studio Code kita tambahin git ignore. Terus tambahin folder node module apa kayak bebas. Nah, jadi kalian kalau selama ini ya antar jalan sebuah project, kalian bakalan sering nih ketemu sama beginian, kayak ada nih sebuah folder yang isinya tuh package, dan itu nggak perlu di push ke repository kita, karena ntar setiap orang yang nge-download repository kita itu bakalan bisa nge-regenerate modul situ. Terus coba, atau nggak harus menurut modul sih, misal bikin ini terus file apa gitu, file apa tapi dia di git ignore, jadi dia nggak kebaca sama gitnya, file bebas.
Mana tes? Oh, bikin ini terus bikin folder baru namanya Node Modules tuh, yang tesnya masukin ke Node Modules. Node Modules, terus tesnya masukin ke Node Modules, terus Node Modulesnya di-ignore gitu misal. Demo. Node Modules forward slash terus di-ignore. Node Modules. Forward slash di depan, di belakang di setelah S. Nah gini coba save. Nah itu dia lihat tuh Node Modulesnya itu kan bakal jadi ini kan, bakal jadi redam tuh warnanya. Dia sama gitnya bakalan di-ignore. Kalau kita coba git status, nah yang berubah kan cuma git ignore kan, padahal kita nambah file baru tuh Node Modules. Nah jadi kayak gitu buat implementasi git ignore. Coba balik lagi deh ke pertanyaan. Menjawab ya. Jadi kita bisa kalau misal ada file yang cuma pengen ada di lokal gitu, nggak mau kalian push ke repository kita yang ada di GitHub, kalian tinggal ignore aja. Oke, terus gimana kalau kita sudah commit tapi baru sadar ada yang kurang dalam commit tersebut? Dit, kita buat commit baru saja. Gimana? Mau jawab Lex? Pertanyaan yang mana? Yang itu gimana kalau kita sudah commit tapi baru sadar ternyata ada yang kurang dalam commit tersebut? Kalau misalnya bentar ya, kita sudah commit tapi baru sadar ternyata ada yang kurang dalam commit tersebut. Apakah commit dapat diedit? Yang kurang ini apa? Kalau misalnya cari aman ya, kalau misalnya saya sendiri itu ya di commit baru aja. Tapi kalau mau batalin commit itu ada namanya git reset. Jadi bentar ya, saya lupa settingnya. Ada namanya git reset head. Bentar. Ini buat ngebatalin commitnya secara lokal ya. Biasa jarang sih biasa, tapi dibiasakan supaya nggak salah gitu. Bentar ya. Nih, ada di chat ya untuk itunya. Nah, terus tapi ya cari aman ya itu buat commit baru aja. Ini yang udah dijawab yang di like ya? Yep. Itu kalau mau leave nggak apa-apa deh, itu udah bisa leave kok. Bagi teman-teman kalau ada perluan lain itu boleh leave duluan. Ya, yang penting udah ngisi ini ya, presensi itu. Ya udah ngisi presensi. Jangan lupa guys biar dapat sertifikat. Nah, kemudian ini ya, gimana kalau kita sudah commit tapi bersadar, ini udah barusan. Sebulan lalu ada berapa commit dan akhirnya page-nya jadi rusak. Page-nya rusak itu gimana ya? Maksudnya mungkin belum diproses atau gimana? Ini kalau misalnya GitHub Pages ya, akhirnya page-nya jadi rusak. Kalau saya belum pernah ya kalau rusak gitu. Jarang juga pakai GitHub Pages, cuma mungkin kalau ada konflik mungkin maksudnya, atau apa itu diusahakan di-solve dulu. Terus kalau memang page-nya rusak,
itu biasa ditunggu aja dulu mungkin ya 1 harian gitu. Mana tahu memang salahnya dari itu hosting GitHub-nya, dan kalau emang nggak bisa coba cek codingannya gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi, cara ganti akun di Git Bash itu gimana Mas? Nah kalau ganti akun di Git Bash ya di terminal itu ya tinggal itu kayak nanti akan dibagikan modulnya teman-teman. Maaf kemarin belum dibagikan yang git config username itu. Nah tapi teman-teman kalau misalnya untuk ngubungin di GitHub itu beda teman-teman. Itu pakai yang namanya GitHub Credential Manager ya kalau di Windows. Itu kalian bisa searching lebih lanjut mengenai GitHub Credential Manager. Jadi kalian bisa ganti-ganti akun GitHub ntar dari itu biar terhubung sama Git Bash kalian. Nih, saya masukin di chat ya itu keywordnya. Nih, kalau nggak salah teman-teman. Nah, nih ada pertanyaan lagi, cara run terminal di VS Code-nya gimana ya, Mas? Cara nge-run terminal di VS Code itu dengan nekan shift tambah tilde, teman-teman. Jadi ini tekan tombol shift ditambah tombol tilde yang ini. Tombol tilde itu apa? Tombol tilde ini ada di sebelah tombol angka 1 gitu. Gitu. Ya, teman-teman boleh coba ya pas buka VS Code itu, atau mungkin itu ada di share screen itu kan, ada terminal, kemudian bisa itu new terminal gitu. Nah itu ada teman-teman. Untuk ngeran terminal, ya untuk ngerannya ya di enter aja, ntar masukin komen terus ngeran. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, permisi Mas, penggunaan Git ini emang lebih difokuskan ke web gitu kan Mas? Jawabannya enggak ya. Tapi ini Git ini bisa dipakai untuk apapun, yang penting kalian ini mau ngelacak perubahan terhadap filenya tadi. Jadi kalian mau nanti kerja sebagai software engineer, mau itu ngerjain apa ya, software untuk desktop bilang, untuk Windows, atau mungkin kalian ngerjain mobile gitu, Flutter, atau ya web ya Laravel misal, itu ya bisa semua itu teman-teman pakai GitHub. Ya Git itu cuma untuk ngelacak perubahan filenya, dan GitHub atau Git remote lain itu cuma supaya orang-orang itu bisa bekerja sama. Kan ada tuh GitHub namanya Bitbucket, GitLab. Nah, itu nggak difokuskan ke web, tapi itu ya itu deh, teman-teman itu cuma untuk apa, ngelacak versi aja, nggak perlu mikir itu fokus ke web. Jadi ya mungkin bisa aja kalian nanti jadi data analis, terus mungkin mau ngelacak perubahan pada dataset kalian ya nggak mungkin juga ya, dataset pasti bergiga-giga gitu ukurannya. Ya mungkin untuk scripting dataset kalian itu kalian ya untuk scriptnya bisa dilacak mungkin versioningnya pakai Git ini tadi teman-teman. Jadi nggak perlu banget untuk web gitu. Nah terus ini ada untuk deploy Vercel apakah harus akun dari pemilik repo GitHub? Ini nanti Titus mungkin bisa jawab. Ini ada satu lagi yang saya jawab ya, terminal Mas Alex kok bisa Ctrl-C, Ctrl-V. Nah, jadi itu terminal cara copy paste-nya itu udah ditunjukin Zikri tadi ya, pakai klik kanan, atau mungkin Titus boleh tolong buka terminalnya di VS Code. Nah, itu caranya coba di-select dulu itu, Wicaksono misal, di-select aja, pakai mouse, kemudian Ctrl-Shift-C. Jadi nggak cuma Ctrl-C, ada pakai shift-nya teman-teman. Coba, bisa nggak? Ctrl-Shift-C, terus di paste-nya itu Ctrl-Shift-V. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau mau copy paste, misalnya kita biasa di Microsoft Word tinggal Ctrl-C, Ctrl-V. Nah, kalau di terminal, bedanya cuma nambah satu. Ctrl-Shift ditambah C atau V. Itu untuk nge-copy atau paste ya, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Mungkin aku bantu jawab yang ini ya, dari
DMS ABRM ini. Apa kita pages cuma bisa untuk web statis atau juga bisa untuk database? Kalau dari sejauh yang aku tahu sih, kita pages itu cuma bisa untuk web statis. Gitu. Oke, udah dijawab berarti sama Titus barusan. Oh iya, untuk kita pages cuma bisa web statis. Oke, enggak, ini ada yang nanya, untuk deploy Vercel apakah harus akun dari pemilik repo GitHub? Untuk deploy Vercel apakah ini? Kalau sejauh yang aku coba sih untuk akun Vercel yang free ya, itu iya. Jadi aku selama ini kayak jawabannya ya itu untuk deploy-nya. Jadi akun pemilik repo dihubungin ke akun Vercel-nya gitu. Oke, berarti udah terjawab ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang belum ya. Permisi Mas, mau nanya cara untuk ganti repositori di Git gimana ya Mas? Semisal ada pengerjaan kemudian terdapat pergantian repositori. Nah, gini teman-teman, jadi kalau misalnya kalian ganti repositori itu, aku kurang paham ya, maksudnya repositori yang di remote atau lokal, cuma aku bakal ngasih tahu aja kalau misalnya lokal, repositori itu kan folder, teman-teman. Jadi kalau memang misal kalian nih lagi ngerjain proyek Laravel, misal Laravel itu untuk ngebuat web ya, teman-teman, misal. Nah, terus kalian mau pindah ngerjain suatu yang pakai Golang misalnya. Ya kalian tinggal pindah folder aja, teman-teman. Kalau pakai terminal ya tinggal CD kan. CD misalnya, ya CD pergi ke folder lain gitu. Atau mungkin yang pakai Windows bisa ya tutup aja terminalnya, di close, kemudian ya git bash here di dalam folder yang Golang tadi. Nah gitu, tapi kalau misalnya mau ganti repository GitHub, itu kalian bisa git add remote gitu, remote add origin gitu ya. Ya, ini ya teman-teman, itu bakal dikirim ke chat untuk sintaksnya. Nah, itu nanti bakal ngemasukin itunya ya. Jadi teman-teman, itu kan di chat kalau dilihat itu git remote add origin kan. Origin itu bisa kalian ganti namanya teman-teman. Misal nih, kalian ada 2 repo tapi mau isinya sama ya, kalian tinggal ganti origin nih ya jadi repo 2 gitu. Origin ini cuma nama default teman-teman oleh GitHub, oleh Gitnya itu. Ya ini terserah kalian sebenarnya mau namain apa. Ya habis itu ada URL reponya itu ya, repo di remote ya, bukan di lokal. Jadi nge-reference yang repository di GitHub, teman-teman. Terus ini ada lagi, Mas mau nanya nih, gimana ya cara supaya GitHub itu tidak menghapus beberapa file config kayak Laravel kan .env pasti kehapus. Nah, jadi teman-teman, ini pengetahuan ya, mungkin bagi teman-teman yang menggunakan Laravel, itu udah ada ya git ignore yang bakal ngehapus itunya, file .env pas di-upload, bukan ngehapus file .env secara lokal ya. File .env-nya tetap ada, tapi pas kalian upload itu bakal nggak ada. Jadi pas di-download orang lain, file .env-nya kan bakal hilang, bakal nggak ada. Nah, itu caranya itu kalian buat yang namanya .env.example, atau kalian masukin aja dalam file lain. Nah, tapi tujuannya kenapa harus di git ignore, teman-teman, kenapa harus dihapus? .env itu kan menyimpan hal-hal penting, kayak koneksi ke database kalian. Misal nih, kalian nge-handle proyek pemerintah yang database-nya itu connect ke data BPJS misal, atau data mahasiswa satu Indonesia. Kalau misalnya kalian upload di GitHub, kemudian .env kalian terupload, itu kan bakal ngeri ya teman-teman. Jadi karena kesalahan dari kita yang gak mau meng-hide .env-nya, itu malah config database kita tersebar atau apa. Jadi
ya mungkin konfliknya itu bisa diberi ke kolaborator lain ya secara personal, mungkin dikirim lewat email atau apa gitu, isi-isi yang penting gitu, atau kasih konfigurasi database-nya atau apa. Cuma ya lebih baik disarankan untuk enggak menguploadnya itu. Tapi kalau memang kalian mau ada ya tinggal ke .git ignore-nya, terus hapus yang .env, ada tulisan .env-nya di situ. Gitu ya teman-teman. Ini udah harusnya semua pertanyaan udah terjawab ya. Udah nggak ada lagi ya teman-teman. Seharusnya sudah, Lex. Oke. Ini yang squash commit, merge commit, ini rebase commit udah dijawab tuh. Tunggu, yang mana? Yang ada squash commit, apa rebase commit itu. Oh, ini. Ya, udah dijawab tadi kan? Belum, sebenarnya belum. Belum ya? Nah, jadi kemarin itu kan ngebahas ada yang namanya rebase sama merge kan. Kalau beda merge itu dia kalau di grafnya itu nampak kayak bercabang terus nanti disatuin lagi ya. Nah, kalau rebase ini bedanya itu jadi satu jalurnya dan dia nge-maintain semua commit. Nah, kalau squash commit ini seingat saya ya, correct me if I'm wrong, tapi nanti kalau misalnya saya salah mungkin bisa kalian research lagi mungkin di internet ya. Squash commit itu ya disatuin. Jadi misal nih kalian ada banyak commit kan, misal kalian ngedit suatu terus kalian commit. Nah, terus kalian ngedit lagi terus kalian commit. Ya pas kalian merge atau rebase kemudian pakai flag squash, itu commitnya langsung jadi satu gitu, ditumpuk semua. Jadi nggak berserak, nggak banyak commitnya. Jadi tinggal ya pokoknya semua perubahan itu jadi masuk dalam satu commit gitu teman-teman. Untuk lebih lanjutnya mungkin itu kan secara teknis kalian bisa itu searching ya mengenai itu. Mohon maaf kalau memang salah tadi. Mas, tadi saya sempat terjadi konflik karena kesalahan pas commit. Saat saya commit lagi error, Mas. Padahal udah saya force close git-nya. Solusinya gimana ya, Mas? Nah, teman-teman, saat ada kesalahan pada kalau misalnya terjadi konflik, itu berarti ada masalah ya pada file kalian. Itu harus kalian selesaikan dulu. Ingat teman-teman harus dibuka dulu ya filenya. Terus nanti kan bakal dikasih tahu tuh mana aja yang salah. Itu kalau bisa di-solve dulu teman-teman. Baru habis di-solve, jangan lupa di git add, terus di git commit. Jadi jangan karena konflik, kalian commit, misal udah commit, terus katanya konflik. Nah, terus habis ada tulisan error, itu kalian malah nyerah, kalian close, atau mungkin kalian commit terus gitu sampai apa. Atau kalian cari solusi supaya nge-force commit, nge-force apa pokoknya. Nge-force merge gitu. Nah, yang penting kalau konflik itu harus kalian solve dulu ya teman-teman. Dibuka dulu, terus ya kalian accept yang incoming change, terus compare, lakukan itu kayak yang tadi udah ditunjukkan di Git. Karena nanti kan kalau misalnya kalian udah dalam dunia pekerjaan, pasti bisa aja banyak konflik gitu kan. Dan itu krusial ya kalau ada konflik. Nggak mungkin kalian diamin atau kalian paksakan tabrak gitu. Nanti malah amburadul kodenya gitu teman-teman. Gimana lagi teman-teman? Ada 17 pertanyaan ya. Ya ini karena udah jam 3 juga ya teman-teman. Mungkin bisa kita tutup. Udah kalian yang mau live udah boleh live ya. Sekali lagi teman-teman dari kami para pemateri dan panitia mengucapkan terima kasih bagi kalian yang udah datang ya di pelatihan ini. Semoga dengan pengetahuan Git ini kalian bisa menjadi poin plus kalian deh saat mendaftar pekerjaan, atau mungkin bagi yang kuliah nanti mau mendaftar magang kampus Merdeka kan, ya bisa dimasukin ke portofolionya gitu, udah menguasai Git dan GitHub gitu. Juga kan bakal ada sertifikat ya, itu jadi pertanda bahwa kalian udah pernah ngikuti pelatihannya. Jadi ntar ditunggu ya teman-teman buat sertifikatnya. Nanti akan dikabarin lagi di grup WA-nya. Jadi tetap standby ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Udah boleh live ya.